Aksi menegangkan para pebulu tangkis Indonesia di China Open hari pertama, di mana pemain muda Alwi Farhan langsung menantang unggulan pertama Kunlavut Vititsarn. Selamat datang kembali di kanal kami, para pencinta bulu tangkis. Hari ini, atmosfer di Olympic Sports Center Gymnasium Beijing benar-benar mendidih. Tirai China Open 2025 level Super 1000 baru saja dibuka, dan hari pertama babak 32 besar langsung menyajikan pertarungan yang membuat jantung berdebar kencang. Tepat sekali, 6 wakil Indonesia turun gunung dengan semangat membara, siap bertarung habis-habisan demi merah putih. Laga pertama bahkan sudah dimulai sejak pukul 8 pagi waktu setempat. Ini bukan sekadar turnamen biasa, ini adalah panggung pembuktian bagi para pahlawan kita. Mari kita mulai dari lapangan 1, di mana laga ketiga mempertemukan tunggal putra andalan masa depan kita, Alwi Farhan. Lawan yang dihadapinya bukan main-main, sang jagoan Thailand yang juga unggulan pertama turnamen ini, Kunlavut Vititsarn. Ini benar-benar ujian berat di laga pembuka. Benar, ini adalah duel antara David melawan Goliat versi bulu tangkis. Alwi, dengan semangat mudanya, harus langsung berhadapan dengan tembok kokoh bernama Kunlavut yang punya segudang pengalaman dan prestasi. Namun, jangan remehkan Alwi. Pukulannya seringkali penuh kejutan dan tidak terduga. Kita semua berharap ada keajaiban di lapangan 1. Beralih ke lapangan 2, laga pertama dibuka oleh Sri Kandi bulu tangkis kita, Putri Kusumawardhani. Putri KW langsung ditantang oleh pemain ulet dari Korea Selatan, Sim Yoo-jin. Ini adalah pertarungan gaya bermain. Putri KW yang anggun dengan rally-rally panjangnya akan melawan Sim Yoo-jin yang terkenal dengan kecepatan dan permainan agresifnya. Ya, Putri KW harus sangat sabar dan tidak terpancing permainan cepat lawan. Jika ia mampu mengontrol ritme pertandingan dan memaksa Sim Yoo-jin mengikuti polanya, peluang untuk menang sangat terbuka lebar. Ini akan menjadi catur di atas lapangan karet. Masih di lapangan 2, setelah Putri KW, giliran ganda campuran kita, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya yang tampil di laga kedua. Mereka akan menghadapi pasangan dari India, Ashit Surya dan Amruta Pramutes. Secara peringkat, Rehan dan Gloria jelas lebih diunggulkan. Betul, tetapi pasangan India seringkali menyimpan kejutan. Mereka bermain lepas tanpa beban, dan ini yang berbahaya. Rehan dan Gloria harus tetap waspada sejak poin pertama. Jangan sampai lengah sedikit pun. Komunikasi dan rotasi di antara keduanya akan menjadi kunci untuk mengamankan kemenangan cepat. Lanjut ke laga ke-8 di lapangan yang sama. Primadona tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, yang menyandang status unggulan ke-8, akan memulai perjalanannya. Georgie, begitu ia akrab disapa, akan meladeni kekuatan utusan Jepang, Kaoru Sugiyama. Pertemuan melawan pemain Jepang selalu alot dan melelahkan. Kaoru Sugiyama pastinya punya semangat juang yang luar biasa dan tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah. Gregoria harus menampilkan permainan terbaiknya dengan bola-bola silang yang akurat dan penempatan yang mengecoh untuk bisa menaklukkan pertahanan rapat pemain Jepang. Dan masih dari lapangan 2, di laga ke-10, ada ganda putra yang sedang naik daun dan menjadi unggulan ke-7, Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Mereka akan berhadapan dengan pasangan non-unggulan dari Amerika Serikat, Chen Ziyi dan Presley Smith. Di atas kertas, Sabar dan Reza seharusnya bisa mengatasi lawan mereka dengan relatif mudah. Pasangan Amerika Serikat bukan kekuatan tradisional di ganda putra. Ini adalah kesempatan emas bagi Sabar dan Reza untuk pemanasan, menguji kondisi lapangan, dan melaju ke babak selanjutnya tanpa harus memeras banyak keringat. Beralih ke lapangan 3, di sana pada laga ke-11, ganda putra andalan kita lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri akan bertanding. Pasangan yang baru diduetkan ini akan menghadapi lawan tangguh dari Malaysia, Chong Honjian dan Muhammad Haikal. Ini dia laga yang paling ditunggu-tunggu. Pertarungan antara Indonesia dan Malaysia selalu panas dan penuh gengsi. Fajar dan Fikri, dengan kombinasi pengalaman Fajar dan kekuatan Fikri, diharapkan bisa menjadi pasangan yang solid. Namun, Chong dan Haikal adalah pasangan muda Malaysia yang berbahaya dan punya kecepatan luar biasa.
Ini akan menjadi adu smash dan adu mental. 6 pertandingan, 6 harapan, 6 doa dari seluruh rakyat Indonesia. Hari pertama China Open ini benar-benar menjadi panggung pembuktian bagi para pebulu tangkis kita. Dari pemain muda yang menantang raksasa, hingga para unggulan yang harus mempertahankan dominasi. Kita semua berharap ke-6 wakil kita bisa memberikan performa maksimal dan meraih hasil terbaik. Dukungan dan doa kita akan selalu menyertai perjuangan mereka di Beijing. Ayo Indonesia, kamu pasti bisa. Jangan lupa untuk terus mengikuti update selanjutnya hanya di kanal ini. Di tengah persiapan menuju China Open, kabar buruk menimpa skuad ganda putri Indonesia, di mana Siti Fadia jatuh sakit, memaksa pasangan andalan mundur. Halo para pecinta bulu tangkis, kembali lagi bersama kami dengan berita terbaru dari dunia tepok bulu. Kali ini, sebuah kabar kurang mengenakan datang dari persiapan tim Indonesia jelang salah satu turnamen paling bergengsi di dunia. Benar sekali. Baru saja kita mendapatkan konfirmasi resmi bahwa pasangan ganda putri andalan Indonesia, Lani Triamayasari dan Siti Fadia Silva Ramadanti, terpaksa harus menarik diri dari keikutsertaan mereka di ajang China Open 2025. Keputusan ini tentu sangat mengejutkan, mengingat turnamen BWF Super 1000 ini akan segera dimulai. Menurut informasi yang kami terima, alasan dibalik mundurnya Lani dan Fadia adalah karena kondisi kesehatan Fadia yang menurun drastis. Pelatih kepala ganda putri pelatnas, Karel Mainaki, memberikan keterangan resmi mengenai hal ini. Menurutnya, Fadia sudah merasa tidak enak badan sejak babak perempat final Japan Open pekan lalu. Sebuah perjuangan yang patut kita apresiasi. Fadia mengatakan ke saya, dia merasa tidak enak badan pagi hari sebelum babak perempat final. Tapi, dia tetap mau main, ungkap Karel dalam keterangan tertulis federasi pada hari Senin. Ini menunjukkan betapa besar semangat juang Fadia untuk terus bertanding. Sayangnya, setelah pertandingan tersebut, kondisi Fadia justru semakin memburuk. Karel menambahkan bahwa Fadia mengalami demam, sakit kepala, dan juga sakit tenggorokan. Gejala-gejala yang tentu tidak bisa dianggap remeh, apalagi bagi seorang atlet profesional. Tim pelatih dan dokter pun tidak mau mengambil resiko. Fadia langsung diobservasi secara intensif. Setelah melalui diskusi mendalam, keputusan final pun diambil untuk menarik Lani dan Fadia dari China Open demi proses pemulihan. Di hari Sabtu, saya dan dokter terus memantau kondisi Fadia. Dari hasil observasi, menjelang sore ternyata belum membaik dan diputuskan mundur dari China Open dan menjalani penyembuhan di Jakarta. Jelas Karel Mainaki yang merupakan saudara dari pelatih ternama Rioni dan Reksi Mainaki. Dengan mundurnya Lani dan Fadia, praktis tumpuan sektor ganda putri Indonesia di China Open kini hanya berada di pundak satu pasangan, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Beban dan harapan besar kini ada pada mereka. Coach Karel pun menaruh ekspektasi tinggi pada Ana dan Tiwi. Ia menilai penampilan mereka di Japan Open kemarin sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi pola permainan, daya juang, maupun stamina. Melihat penampilan Ana Tiwi di Japan Open kemarin, secara pola main, daya juang, dan stamina sudah cukup baik, kata Karel. Namun, ia juga memberikan catatan penting mengenai aspek mental yang masih perlu diasah. Tinggal keyakinan yang harus ditambah. Masih ada ragu-ragu saat masuk ke fase krusial. Lanjutnya, ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Ana dan Tiwi jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen level atas seperti ini. Meskipun kini menjadi satu-satunya wakil, target yang diberikan kepada Ana dan Tiwi tidak main-main. Coach Karel tetap mematok target semifinal untuk mereka. Sebuah target yang menantang, namun juga menunjukkan kepercayaan besar pada kemampuan mereka. Jadi, di China Open ini, tetap saya menargetkan semifinal untuk Ana dan Tiwi. Saya berharap mereka bisa main lepas dan mengeluarkan semua kemampuan. Ujar Karel penuh harap.
Ini adalah kesempatan bagi Ana dan Tiwi untuk membuktikan bahwa mereka mampu menjadi andalan di saat-saat genting. Kita doakan bersama, semoga Fadia bisa segera pulih dan kembali ke lapangan dengan kondisi yang lebih kuat. Dan tentunya, kita berikan dukungan penuh bagi perjuangan Febriana dan Amalia di China Open. Semoga mereka bisa tampil tanpa beban dan memberikan kejutan. Benar, situasi ini memang tidak ideal, tetapi inilah dinamika dalam olahraga. Momen di mana mental dan ketahanan seorang atlet benar-benar diuji. Mari kita saksikan bersama perjuangan wakil Indonesia. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa dukung terus atlet-atlet kita. Sampai jumpa. Meskipun pelatih Indra Wijaya mengaku cukup puas dengan penampilannya di Japan Open, sebuah kendala non-teknis yang krusial masih menghantui Alwi Farhan. Halo para pecinta bulu tangkis tanah air. Sebuah sorotan tajam kembali mengarah pada salah satu talenta muda paling menjanjikan di sektor tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan. Penampilannya di Japan Open 2025 kemarin meninggalkan jejak yang menarik untuk kita bedah bersama. Benar sekali. Di satu sisi, ada kepuasan yang terpancar dari sang pelatih, Indra Wijaya. Namun, di sisi lain, tersimpan sebuah pekerjaan rumah besar yang akan menjadi kunci bagi masa depan Alwi di panggung bulu tangkis dunia, terutama saat ia harus bersiap menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Mari kita lihat kembali perjalanannya di Japan Open. Alwi, pebulu tangkis berusia 20 tahun itu, memulai turnamen dengan langkah yang sangat meyakinkan. Ia berhasil meraih kemenangan straight game di babak 32 besar atas wakil Taiwan, Lee Chiehao, dengan skor 21-18 dan 21-11. Kemenangan yang menunjukkan potensi dan kualitasnya. Kemenangan itu seolah menjadi sinyal bahwa Alwi siap bersaing. Namun, langkahnya harus terhenti di babak 16 besar. Ia berjumpa dengan lawan yang tidak mudah, unggulan ke-8 asal Prancis, Alex Lanier. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, dan sayangnya Alwi harus mengakui keunggulan lawan. Pertarungan itu berlangsung sangat ketat dan menegangkan. Alwi kalah dalam pertarungan 3 set yang menguras emosi. Ia sempat merebut set pertama dengan skor 21-14, sebelum akhirnya kalah di 2 set berikutnya dengan skor 15-21 dan 18-21. Sebuah kekalahan yang pastinya memberikan pelajaran sangat berharga. Dan pelajaran itulah yang menjadi fokus utama pelatih Indra Wijaya. Secara terbuka, beliau mengaku cukup puas dengan apa yang ditampilkan Alwi dari segi permainan. Namun, ada satu aspek krusial yang menjadi kendala utama, yaitu faktor non-teknis. Ini adalah rahasia yang kini harus segera dipecahkan. Coach Indra menyoroti bagaimana Alwi masih perlu belajar mengatasi ketegangan di momen-momen kritis. Bagaimana cara dia mengelola berbagai permasalahan yang muncul secara tak terduga di tengah lapangan. Menurut sang pelatih, dalam aspek ini, Alwi memang belum bisa dikatakan matang sepenuhnya. Ini adalah masalah klasik yang sering dihadapi pemain muda. Dari segi pukulan, kecepatan, dan strategi, mungkin Alwi sudah setara. Tapi kematangan mental, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan, dan mengambil keputusan yang tepat saat adrenalin memuncak, itulah yang membedakan pemain bagus dengan pemain juara. Tentu saja, dan ujian untuk kematangan mental itu akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Tantangan berikutnya sudah menanti di depan mata, dan levelnya jauh lebih tinggi. Alwi akan langsung turun di China Open 2025 yang akan digelar pada 22 hingga 27 Juli. Dan lawannya di babak pertama bukan main-main. Berdasarkan laman resmi BWF, Alwi akan langsung berhadapan dengan dinding raksasa, sang unggulan pertama turnamen asal Thailand, Kunlaut Phitithsan. Ini bukan lagi sekedar ujian, ini adalah sebuah pernyataan. Apakah Alwi sudah siap naik ke level berikutnya? Coach Indra Wijaya menaruh harapan besar agar pengalaman di Japan Open menjadi bekal. Beliau ingin melihat ada progres signifikan, terutama dalam hal menjaga fokus dan merespons tekanan dengan cara yang lebih dewasa saat melawan Kunlaut nanti.
Ini adalah panggung pembuktian yang sesungguhnya. Sang pelatih ingin melihat proses kematangan Alwi berjalan di China Open. Beliau berharap permainan terbaik Alwi bisa keluar dengan lebih konsisten, tidak hanya di satu set, tapi di sepanjang pertandingan. Mampukah Alwi menjawab tantangan besar ini dan membuat kejutan? Kita semua tentu berharap yang terbaik untuknya.